kita mulai. Setelah penjelasan mengenai pengukuran sudah kita lakukan, sekarang kita mengenalkan yang namanya salah satu alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Yang di tangan saya ini adalah jangka sorong. Sebelum kita melakukan pengukurannya, kita harus mengenali dulu apa-apa saja bagian daripada jangka sorong ini. Yang di atas ini yang dikatakan adalah rahang atas. Yang di bawah ini, rahang atas ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Yang di bawah ini adalah rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Kemudian ini yang di sebelah sini, ini adalah rahang tetapnya. Kalau yang bergeser-bergeser ini yaitu adalah rahang bergesernya atau rahang gesernya. Kemudian yang di sini, yang ini adalah ekornya. Ini adalah untuk mengukur dari kedalaman. Di atas ini ada seperti skrup. Skrupnya ini untuk membuat dia tidak bergeser bergeser atau rahang gesernya itu supaya tetap pada tempatnya pada saat kita melakukan pengukurannya nanti agar mudah terbaca. Jadi inilah bagian-bagiannya. Kemudian ada skalanya. Yang di bawah sini itu skalanya itu menunjukkan satuan dari sentimeter. Yang di atas adalah inci. Kemudian yang bergeser di sini itu adalah skala Nonius, ya. Ingat, skala Nonius tidak memiliki. Kita buat satu contoh. Di sini saya sudah punya yang namanya tabung. Kita mau mengukur yang namanya rahang dalam, artinya yang di dalam ini yang kita mau ukur. Itu berarti kita gunakan yang bagian atas. Yang bagian atas ini tadi kita gunakan, ya. Seperti ini dia menggunakannya. Tapi sebelum kita gunakan, yang pertama sekali yang perlu kita lakukan apa? Yaitu membuat titik nolnya pada skalanya itu benar tidak di tempatnya. Seperti ini. Kalau kita lihat, ya, ini titik nolnya sudah pas tidak di ininya. Coba lihat, perhatikan. Dekat, ya. Oke. Ya, bisa dilihat, ya. Itu tepat di titik nolnya. Jadi pada saat kita melakukan contoh, ya, saya mau ukur dulu yang namanya diameter dalamnya, maka saya akan gunakan seperti ini, ya. Kemudian kalau kita mau ukur diameter luarnya, maka gunakan yang rahang bawah. Kita gunakan yang juga seperti ini. Kalau kita mau ukur yang namanya kedalamannya, maka kita gunakanlah si ekornya sampai dia pada kedalamannya. Itu dia yang harus kita lakukan untuk mengukur yang ketiga ini dulu, ya. Ini dulu yang mau kita lakukan. Oke, ini mengukur dari kedalaman. Jadi setiap kita melakukan pengukuran, contoh tadi saya mau ambil ini diameter luarnya. Diameter luarnya seperti ini. Pada saat kita sudah melakukan pengukuran seperti ini, maka langsunglah kita skrup dia. Kita skrup dia, kemudian boleh dilepas, boleh tidak. Mau dilepas juga tidak masalah, mau tidak dilepas juga tidak masalah. Selanjutnya kita akan baca hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Lihat hasilnya. Lihat ini tadi yang saya lakukan adalah mengukur diameter luarnya. Diameter luarnya seperti ini. Boleh lihat, sudah saya skrup. Ini sudah saya skrup. Kemudian kita baca hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Skala, oke, saya lepas dulu ya biar gampang. Coba lihat, perhatikan. Ini ada 0, 1, 2 cm, 3 cm, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat skala Nonius di sini. Skala Nonius di sini dari 0 sampai dengan 10 di situ, tapi dia garisnya ada 20.
Dia garisnya ada 20. Di sini ada tertera 0,05 mm. 0,05 mm itulah nilai skala terkecil dari alat ini. Atau biasa kita singkat nanti dengan NST alat. Jadi bagaimana cara membacanya? Lihat, yang sudah dilewati 0, skala utama yang sudah dilewati 0, ada di kisaran berapakah itu? Kita perhatikan. Skala utama yang sudah dilewati 0 berarti 7,7. Benar? Yang sudah dilewati atau 7,8, 8, 9, 7,7. Benar tidak 7,7? Coba kita cek. Oke, ya, dia di 7,7. Kita nggak bisa bilang 7,7 setengah. Ya, itulah gunanya skala Noniusnya, supaya penelitiannya itu, hasil perhitungannya itu lebih teliti lagi. Ya, kalau kita gunakan mistar 7,7 setengah, kita nggak bisa bilang itu setengah atau berapa. Itulah. Jadi kita tulislah dulu nilainya skala utama 7,7 cm. Itu yang pertama. Kemudian untuk skala Noniusnya lihat yang berhimpit tepat pada skala utama. Ini skala Nonius. Lihat yang tepat berhimpit di skala utama, garisnya garis siapa di sini. Kalau ini 0, ini 1, berarti otomatis ini adalah setengah, ya kan? Kalau ini 1, ini 2, berarti ini adalah 1,5. Kita harus baca yang namanya skala Noniusnya, berapa garis dia yang ditempatinya di situ. Kita lihat siapakah yang paling tepat berhimpit di skala Noniusnya. Oke, sudah dapat yang skala Noniusnya yang tepat berhimpit pada skala utama. Ya, garisnya yang tepat berhimpit pada skala utama itu ada di angka 2, ya, angka 2. Baik, kita lakukan bagaimana cara menghitung dari hasil pengukuran jangka sorong ini tadi, ya. Kalau pada jangka sorong yang digital itu sudah ada tertera di sininya nantinya itu hasilnya, tapi ini karena kita masih pakai yang analog, maka kita harus gunakan secara rumus dulu. Bagaimana hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya itu ialah dua skala utama. SU itu adalah skala utama, SN itu adalah skala Nonius, NST alat itu adalah nilai skala terkecil alatnya, plus minus setengah NST alat. Arti plus minus di sini adalah artinya bahwa pengukuran kita itu kurang lebih benarnya dari setengah NST alat itu tadi. Ini hanya pelengkap dari ketidaksempurnaan ataupun kesempurnaan dari hasil pengukuran kita. NST alatnya, kalau di jangka sorong kita ini kan sudah ada tertera di sini 0,05 mm. Ini dia NST alatnya 0,05 mm. Tapi di soal kadang tidak diberitahu nilainya karena pada jangka sorong ini ada yang sampai 20. Ya kan, ada yang sampai 20, ini dia 10, ada yang sampai 20. Berbeda jangka sorong, beda lagi nanti caranya. Jadi bagaimana kalau kita belum tahu berapa besarnya nilai skala terkecil alatnya, maka kita cari dulu nilai caranya, yaitu nilai skala terkecil alatnya itu adalah selisih dua skala utama yang berdekatan. Artinya skala utama yang berdekatan yang mana? Perhatikan, antara, saya ambil dulu salah satu contohnya, antara 2 dengan 3. 2 dengan 3 itu kan antara 2 dengan 3 itu kan yang berdekatan skala utamanya, atau 1 dengan 2, atau 0 dengan 1. Tapi saya mau ambil antara 1 dengan 2. Berarti selisihnya itu, kalau selisih berarti pengurangan. Kita cari NST alatnya, kita tuliskan NST alatnya, maka ya itu 2 dikurang 1, ya kan, kemudian dibagi dengan banyaknya garis antara dua skala utama yang berdekatan tadi. Banyaknya garis antara 1 ke 2 ada berapa garis itu? Dari 1 sampai ke 2 itu ada berapa garis? Jadi menghitungnya dari 1 ke 2, satunya itu tidak dihitung ya.
tapi setelah 1 itu baru dihitung sampai dengan 2. Jadi itu ada 10 garis. Ini sangat terlalu dekat, jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti dia dibagi 10. Ini tadi satuannya sentimeter ya. 2 dikurang 1 sentimeter itu. Ya, 2 dikurang 1 dibagi dengan, ya kan? Dibagi dengan banyaknya garis pada banyaknya garis pada skala Nonius. Yang ini tadi banyaknya garis pada skala Nonius. Ini tadi skala Noniusnya. Ini skala Noniusnya. Oke. Pengertian dari banyaknya garis pada skala Nonius itu kita hitung. Coba kita perhatikan. Ini skala Noniusnya. Jadi dari 0 ke 0 itu, dari 0 ke 0 ini, ya kan? Dari 0 ke 0 ini itu ada berapa garis? Ingat kembali 0 yang pertama itu tidak dihitung. Garisnya ya, garisnya bukan angkanya. Kalau angkanya itu berarti ada 10, tapi garis yang diminta. Berarti dari garisnya itu kita lihat dari 0 ke 1 itu ada pertengahan garis setengah, berarti otomatis sampai kemari itu ada 20. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Maka kita buatlah dia pekerjaannya itu tadi, NST alatnya itu 2 dikurang 1 dibagi 10 per 20. Ini masih dalam sentimeter. 0,05 cm ubahlah ke dalam milimeter. Berarti hasilnya adalah 0,0 dikali 10 ya. 0,05 mm. Inilah tadi NST alatnya. Oke, selesaikan bagaimana menghitungnya. Dari tadi kita temukan yaitu skala utamanya dari hasil pengukuran ya. Dari hasil pengukuran tadi skala utamanya itu adalah 7,7 cm, maka ini ubah dulu ke dalam milimeter karena kita sudah dapat yang namanya satuan dari NST alat tadi kita gunakan adalah 0,05 mm. Jadi skala Noniusnya itu adalah di angka 2, kemudian NST alatnya itu adalah 0,05. Maka hasil pengukurannya itu adalah skala utama 77 ditambah dengan skala Nonius 2 dikali dengan 0,05 NST alatnya ditambah kurang atau plus minus dari setengah kali 0,05. Ini semua satuannya dalam milimeter. Oke, maka kita dapatkanlah hasilnya yaitu 77 ditambah dengan 0,1 ya, 2 kali 5 10 di plus minus dari 0,025 mm. Maka hasilnya itu adalah 77,1 plus minus dari 0,025 satuan dalam milimeter. Kalau di dalam soal minta dalam satuan sentimeter, maka ubah lagi ke dalam sentimeter. Oke, sekian.